di situ keterangannya menyebut seorang profesor dokter siapa kemarin itu, lalu dibantu oleh 74 orang tokoh-tokoh Kristen melakukan riset. Hasilnya ternyata Alkitab ini, isi Alkitab ini hanya 18% yang firman Allah. Selebihnya itu berarti bukan firman Allah. Memang yang ngeri sekali kalau kita melihat itu. Adapun di bagian belakang perjanjian baru ya. Nah, perjanjian baru inilah Injil itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru dijadikan satu, namanya Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu kumpulan dari kitab-kitab tadi itu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kadang-kadang, tapi ini sudah lama, tidak melihat saya. Kadang-kadang itu ada orang-orang Nasrani itu membawa kitab kecil, warna hijau, kecil itu perjanjian baru saja disebarkan ke rumah-rumah orang Islam, ke rumah-rumah penduduk. Pak, ini berita gembira atau kabar gembira. Memang Injil itu diterjemahkan sebagai kabar gembira. Jadi mereka tidak pernah memberikan menggratiskan perjanjian lama, ketebelan. Jadi yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu biasanya perjanjian baru. Dan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Tapi kenyataannya tidak demikian ya. Sebenarnya di perjanjian baru pun juga ada yang banyak sama dengan Quran. Iya. 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 Jadi makanya, jadi masyarakat kan sudah terlanjur menyebut ini Injil. Ya, Injil. Iya. Itu. Iya. Jadi kalau kita berkata Injil, Injil yang sebenarnya sudah ada. Ya, jadi Injil yang sebenarnya itu sudah tidak ada. Artinya Injil sebenarnya itu Injil yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Adapun kalau ini katakan Injil, ya ini Injil yang sudah tidak sesuai dengan itu, ya. Makanya di sini saya pakai judul, ya, Alkitab sudah berubah. Ya. Artinya sudah tidak sesuai dengan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, juga kepada Nabi Isa atau Yesus. Tidak sesuai. Tempo hari saya bawakan buku, sudah dibacakan itu ya. Menurut pakar Kristen. Jadi Profesor Dokter siapa kemarin yang dibantu oleh 74 tokoh-tokoh Kristen setelah melakukan riset, maka kemudian disimpulkan Alkitab ini hanya 18% yang wahyu firman Allah. Ingat saja saya sampaikan itu ya. Itu malah ingat saya minta tolong dibacakan Pak Samsul. Orang Kristen. Ya justru di bukunya itu Yahya Waloni itu. Iya. Jadi saya catat apa sih kalau ngomong begitu tanpa menunjukkan bukti, kalau ada orang tanya nanti dikira fitnah. Sehingga buku itu saya catat, saya temukan di 2 buku. Satu di bukunya Bu Irene, Waspadai Kristenisasi di Indonesia. Tapi ini kalimatnya singkat, saya kurang puas. Di situ hanya disebutkan Alkitab ini tidak lebih dari 18% firman Allah. Tapi tidak diuraikan apa-apa. Tidak lebih dari 18% firman Allah. Itu di bukunya Bu Irene yang judulnya 18% dari isi kitab ini seluruhnya. Iya, itu. Adapun buku yang ditulis oleh Yahya Waloni diterangkan, yaitu judulnya Iman Sang Pendeta. Islam meruntuhkan iman sang pendeta, judul bukunya. Islam
meruntuhkan iman sang pendeta. Nah, di situ keterangannya menyebut seorang profesor dokter siapa kemarin itu, lalu dibantu oleh 74 orang tokoh-tokoh Kristen melakukan riset. Hasilnya ternyata Alkitab ini, isi Alkitab ini hanya 18% yang firman Allah. Selebihnya itu berarti bukan firman Allah. Memang yang ngeri sekali kalau kita melihat itu. Dan yang ngomong bukan orang Islam loh ini. Walaupun Yahya Walon itu dulunya, sekarang Islam, tapi dulunya adalah Nasrani. Baik, kita bersyukur punya kitab suci, yang kitab suci kita itu dijamin dari Allah. Dijamin tidak akan ada perubahan. Dijamin tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Jaminan itu. Ya, tinggal kita sekarang.